Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi-materi tentang belajar dan pembelajaran. Materi yang pertama yaitu sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisien tujuan pembelajaran. Sumber belajar ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber pembelajaran yang sengaja direncanakan, yakni semua sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem interaksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan, yakni sumber belajar yang tidak secara langsung didesain untuk keperluan pembelajaran namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Salah satunya adalah media massa. Yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran mencakup apa saja yang digunakan guru untuk melibatkan semua panca indera, penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan pengecapan saat menyampaikan pelajarannya. Media pembelajaran adalah pembawa informasi yang dirancang khusus untuk memenuhi tujuan dalam situasi belajar mengajar. Media adalah bahan, alat, dan metode atau teknik yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukatif antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat dan berguna. Ada beberapa jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Media visual ini adalah media yang menggabungkan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui suatu gabungan pengungkapan kata-kata dan gambar. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang hanya dapat dinikmati dengan pendengaran saja, hanya mempunyai unsur bunyi dan lain sebagainya seperti radio atau rekaman berbunyi. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang penyampaian informasinya memiliki karakteristik audio atau suara dan visual atau gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua karakteristik tersebut. Kita masuk pada materi kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Secara terminologi, istilah kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh siswa untuk mencapai satu tujuan pendidikan atau kompetensi yang ditetapkan. Sedangkan menurut J. Galen Saylor dan William M. Alexander dalam bukunya Curriculum Planning to Better Teaching and Learning, mengatakan bahwa kurikulum ialah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruang kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah termasuk kurikulum. Nah, di sini ada 3 komponen utama dari kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan ini berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan sehingga segala proses pembelajaran difokuskan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan kurikulum mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, komponen materi ajar. Pada hakikatnya, isi atau materi kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu komponen metode, strategi, dan model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang pembelajaran tatap muka, di dalam kelas atau dalam latar tutorial dan dalam membentuk materi-materi pembelajaran termasuk buku-buku, film-film, dan program media komputer dan kurikulum. Problematika dalam pembelajaran. Di sini ada jenis-jenis masalah belajar dan pembelajaran. Yang pertama, keterlambatan akademik. Keadaan siswa yang diperkirakan memiliki kecerdasan yang cukup tinggi tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, kecepatan dalam belajar.
Keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Yang ketiga, sangat lambat dalam belajar. Keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Yang keempat, kurangnya motivasi belajar. Keadaan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar dan mereka cenderung malas dalam mengikuti proses belajar. Yang kelima, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar. Keadaan di mana kondisi siswa yang cenderung suka menunda-nunda tugas, mengulur-mengulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. Dan yang terakhir, sering tidak sekolah. Siswa yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Upaya mengatasi masalah belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang mengalami masalah-masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Dengan pengajaran perbaikan ini, diharapkan bisa memecahkan masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran siswa untuk meningkatkan prestasi siswa maupun prestasi sekolah tersebut. Yang kedua, program pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa siswa yang sangat cepat dalam belajar. Sebagai seorang pendidik, kita tidak harus memperhatikan siswa yang kurang mampu saja, akan tetapi siswa yang cepat dalam belajar juga sangat penting untuk kita perhatikan. Hal ini nantinya tidak ada kesenjangan satu dengan yang lain. Harapannya, siswa yang cepat dalam menerima pembelajaran bisa mengimbangi dan mungkin bisa membantu siswa yang kurang cepat dalam menerima pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Guru bidang studi, guru pembimbing, dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu siswa meningkatkan motivasi dalam belajar. Salah satunya dengan cara menyesuaikan pengajaran dengan bakat, minat, dan kemampuan. Peningkatan motivasi belajar sangatlah penting untuk diberikan kepada semua siswa. Hal ini bisa memberikan semangat belajar yang tinggi bagi semua siswa dalam hal mengeluarkan semua bakat dan minat siswa untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki secara individu maupun secara kelompok. Yang keempat, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Setiap siswa diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif karena prestasi belajar yang baik diperoleh melalui usaha atau kerja keras. Kebiasaan belajar yang baik sangat menunjang dalam segala aspek pembelajaran siswa. Ketika siswa sudah melaksanakan hal-hal yang baik, mulai dari pengembangan sikap, disiplin, rajin, dan ada tanggung jawab bersama, maka proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan harapan bersama dan bisa memberikan pengaruh yang besar dalam peningkatan prestasi siswa. Yang kelima, layanan konseling individual. Dalam hubungan tatap muka antara konselor dengan klien atau siswa, pada kegiatan konseling diupayakan adanya pengetasan masalah-masalah klien yang telah disampaikan pada konselor. Sebagai seorang konselor, sebaiknya bisa mengatasi masalah itu dari proses atau sebab yang mempengaruhi adanya hal-hal yang bisa menyebabkan masalah-masalah pembelajaran. Adanya masalah itu pasti juga adanya sebab yang mempengaruhinya, maka layanan konseling diberikan kepada setiap siswa yang merasa dirinya kurang dalam aspek-aspek yang ada pada proses pembelajaran di sekolah atau diri sendiri. Konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran. Pengertian evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation dari kata akar value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau al-takdir yang bermakna penilaian atau evaluasi. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-takdir atau al-tarbiyah yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.
Evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk menemukan nilai dari sesuatu, baik itu tujuan, kegiatan, keputusan, proses, orang, ataupun objek berdasarkan kriteria tertentu. Adapun hubungan pengukuran, penilaian, dan evaluasi, apabila dilihat dari segi maknanya, ketiga hal tersebut memiliki perbedaan arti. Pengukuran yaitu mengukur dapat membandingkan sesuatu dengan satu ukuran, sedangkan penilaian yaitu mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu yang diukur, baik buruk, penilaian bersifat kualitatif. Akan tetapi, ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan karena mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain. Selanjutnya, fungsi dari evaluasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, untuk mengetahui taraf kesiapan dari anak-anak untuk menempuh suatu pendidikan tertentu. Artinya, apakah seorang anak sudah cukup siap untuk diberikan pendidikan atau belum? Kalau anak sudah siap untuk diberikan pendidikan, maka pendidikan segera dapat kita lakukan. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Yang ketiga, untuk mengetahui apakah suatu mata pelajaran yang kita ajarkan dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau kita harus mengulangi kembali bahan-bahan pelajaran yang telah lampau. Dari evaluasi yang kita lakukan, kita akan dapat mengetahui apakah anak-anak telah cukup menguasai bahan pelajaran yang lampau atau belum. Kalau anak-anak secara keseluruhan telah mencapai nilai yang cukup baik dalam evaluasi yang kita lakukan, maka anak-anak telah menguasai pelajaran yang telah lampau secara matang dan siap untuk menerima pelajaran baru. Yang keempat, untuk mendapatkan bahan informasi untuk menentukan apakah seorang anak dapat dinaikkan ke dalam kelas yang lebih tinggi atau harus mengulang di kelas semula. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.